Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Namun sebelum pelajaran kita mulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan yang pertama yaitu supaya peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Yang kedua, supaya peserta didik mampu menyebutkan dalil perintah sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Lalu tujuan yang keempat, supaya peserta didik mampu menyebutkan perbedaan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Yang kelima, peserta didik mampu melaksanakan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad dengan cara-cara yang benar. Sholat sunnah muakkad. Apa itu sholat sunnah muakkad? Sholat sunnah muakkad ialah sholat sunnah yang dikuatkan, selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jarang ditinggalkannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sholat sunnah muakkad. Yang pertama, tidak didahului dengan azan dan iqamah. Yang kedua, dilaksanakan secara munfarid atau sendirian, kecuali sholat idain. Yang ketiga, dimulai dengan niat sesuai dengan jenis sholatnya. Yang keempat, dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. Yang kelima, tempat melaksanakan sholat sunnah sebaiknya berbeda dengan sholat wajib. Dan yang keenam, bacaan sunnah ada yang dibaca sir atau berbisik pada sholat duha dan sholat sunnah rawatib. Ada juga yang dibaca jahar atau keras, yaitu pada sholat idain. Lalu macam-macam sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Adalah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, baik itu dikerjakan sebelum sholat fardu ataupun sesudahnya, yang sering disebut sholat qobliyah, atau dikerjakan sebelum melakukan sholat fardu, dan sholat ba'diyah yang dikerjakan setelah melakukan sholat fardu. Yang termasuk syarat sholat sunnah rawatib, kesepakatan para ulama menyebutkan bahwa yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang keempat 2 rakaat sesudah sholat maghrib dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Keutamaan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yang pertama pada keutamaan sholat sunnah sebelum subuh. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya sebagai berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang kedua, keutamaan sholat sunnah zuhur, baik qobliyah maupun ba'diyah, dan sholat sunnah sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat isya. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya sebagai berikut. Siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, maka dibangunlah baginya sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Sholat
muakkad yang kedua yaitu sholat sunnah malam. Sholat sunnah malam adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya sampai terlihat fajar. Macam-macam sholat sunnah malam. Yang pertama ada sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya hingga terbitnya fajar dengan jumlah rakaat ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Sholat witir menurut Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki hukumnya adalah sunnah muakkad. Sementara menurut Imam Hanafi hukumnya adalah wajib. Tata cara pelaksanaan sholat witir. Yang pertama, tiap 2 rakaat salam, dan yang terakhir boleh 1 atau 3 rakaat salam. Yang kedua, apabila sholat witir dilaksanakan 3 rakaat, maka tidak usah membaca tasyahud awal. Sholat malam yang kedua yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Waktu yang paling baik adalah dilaksanakan sesudah bangun tidur setelah sholat isya di sepertiga malam terakhir. Jumlah bilangan rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak terbatas. Sholat malam yang ketiga ada sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari pada bulan Ramadan. Waktunya setelah melaksanakan sholat isya sampai menjelang subuh. Bilangan rakaat sholat tarawih menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali sama-sama 20 rakaat. Sedangkan menurut mazhab Maliki sebanyak 39 rakaat. Melihat penduduk Madinah melakukan sholat tarawih 39 rakaat disertai witir, dan hadis Aisyah sebanyak 11 rakaat. Karena beliau melihat Nabi Muhammad melakukan sholat malam pada bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan hanya sebanyak 11 rakaat. Sholat sunnah selanjutnya ada sholat sunnah idain. Kata idain berarti 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Sholat idain diisyaratkan pada tahun pertama Hijriah. Hal-hal yang disunahkan dalam sholat idain. Yang pertama ada membaca takbir. Yang kedua, mandi, berhias, memakai pakaian yang paling bagus, dan memakai wangi-wangian. Yang ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri dan pulangnya dengan jalan yang berbeda. Hal-hal yang disunahkan pada waktu sholat id. Yang pertama, sholat idain dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, takbir 7 kali setelah membaca doa iftitah sebelum membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah selain dari takbir pada waktu berdiri. Yang ketiga, mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang keempat, membaca tasbih di antara beberapa takbir. Yang kelima, membaca surat Al-A'la setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah setelah surat Al-Fatihah. Sholat sunnah yang selanjutnya yaitu ada sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid berarti penghormatan kepada masjid. Sholat tahiyatul masjid berarti sholat yang dikerjakan untuk menghormati masjid.
Masjid adalah tempat manusia bersembah sujud kepada Allah. Semua kegiatan di masjid menggunakan nama Allah. Makanya masjid disebut Baitullah atau rumah Allah. Demikian mulianya sehingga umat Islam disyariatkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Diriwayatkan hadis riwayat Abu Dawud dan Abi Qatadah. Tata cara melakukan sholat tahiyatul masjid. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid rukunnya sama dengan rukun sholat pada umumnya. Yang kedua, syarat sah sholat tahiyatul masjid sama dengan sholat lainnya, ditambah lagi satu, yakni dilakukan di masjid. Apabila dilaksanakan di luar masjid maka tidak sah. Yang ketiga, sholat tahiyatul masjid dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Bacaan sholat tahiyatul masjid sama dengan sholat yang lain, hanya niatnya saja yang berbeda. Sholat yang kedua yaitu sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan, atau dalam arti kadang dilakukan dan kadang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat sunnah ghairu muakkad. Yang pertama, tidak didahului azan dan iqamah. Yang kedua, dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Yang ketiga, dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. Yang keempat, tempat melaksanakan sholat sunnah sebaiknya berbeda dengan sholat wajib. Yang kelima, bacaannya tidak dinyaringkan. Yang keenam, memulai sholat diawali dengan niatnya masing-masing sesuai dengan sholat yang akan dikerjakannya. Macam-macam sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib yang pertama. Ada beberapa sholat sunnah rawatib yang merupakan sholat sunnah ghairu muakkad. Yang kedua ada sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu ketika matahari terbit setinggi tombak sampai menjelang waktu zuhur. Hukum mengerjakan sholat duha adalah sunnah, memiliki keutamaan yang besar bagi pelakunya, sehingga Rasulullah menganjurkan kepada sahabat dan seluruh kaum muslimin untuk melaksanakannya. Bilangan rakaat sholat duha sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Tata cara sholat duha yaitu sama dengan tata cara sholat lainnya. Hanya saja pada rakaat pertama dianjurkan membaca surat Fatihah, kemudian surat As-Syams. Sedangkan pada rakaat kedua membaca surat Ad-Duha. Namun apabila belum hafal, boleh menggunakan surah apa saja selain surah tersebut. Demikian pemaparan materi yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya banyak kesalahan, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.